Ahwat Perempuan FP 2.2. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi kami Dinasti Daulah Zaniyah. Perkenalkan, nama saya Sita Putri Destianti. Perkenalkan, nama saya Nadania Kusnatima. Nama saya Farul Ika. Nama saya Sylvie Nabila Almontra. Nama saya Aisyah Nabila Mani. Saya Nafia Rasyafian aja. Saya Umir dari Fatima. Saya Adinda Salsabila. Saya Nada Zulmatri Nafia. Saya Asyifa Ferneza. Saya Ibu Kumaira. Saya Kesya Aprilia. Saya Dina Fadira. Saya Putri Pandawa. Saya Saira Juniarsi. Langsung saja ke video pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saira Juniarsi dan partner saya. Saya Kesya Aprilia. Jadi kami akan membahas tentang pasal 1 pembahasan 1 sampai 3. Dengan pembahasan 1 sampai 2 akan dibahas oleh saya dan Saya akan membahas pembahasan 3. Oke, baik. Jadi pembahasan pertama adalah bagaimana sih asal-usul dinasti Zanki. Jadi asal-usul dinasti Zanki itu dibentuk oleh Imad ad-Din Zengi atau Imaduddin Zangi. Nah, jadi mereka berdua adalah orang yang sama, tetapi dalam bahasa yang berbeda. Jadi, Imad ad-Din Zengi itu adalah seorang gubernur, tapi kalau dalam bahasa Turkinya disebut dengan Atabek. Nah, ia ini memimpin di Mosul pada tahun 1127. Nah, dia itu adalah seorang raja di bagian utara Syria dan juga Irak. Dia itu merebut Aleppo dari Emir Artukid pada tahun 1128. Nah, dia ini juga merebut daerah Edessa dari pasukan Salib pada tahun 1144. Nah, maka dari situ Imaduddin Zanki ini dia sangat-sangat dikagumi dan juga dianggap pahlawan nih dalam Islam. Asal-usul yang pertama itu dibentuk oleh kedudukan Atsunkur. Siapa sih Atsunkur itu? Atsunkur adalah ayah dari Imaduddin Zangi. Atsunkur adalah orang kepercayaan sultan dan menjadi pemimpin yang amanah. Yang kedua, ada strategi dan kebijakan politik Atsunkur di Aleppo. Nah, Atsunkur mengatur wilayah dengan prinsip Islam. Bagaimana sih prinsip Islam itu? Yaitu dengan mengatur dengan adil dan juga dengan amanah. Lalu ada kebijakannya pada politik luar negerinya. Atsunkur ini mereka sangat-sangat menjaga kedamaian dengan negara-negara lain seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berarti saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan juga takwa. Yang keempat ada sikap Atsunkur terhadap Tutus. Nah, mereka itu sangat menjaga loyalitas terhadap pemimpin selagi pemimpinnya ini tidak menyuruh atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kelima, pertumbuhan dan perkembangan Imaduddin Zanki dan keluarganya. Imaduddin tuh tumbuh dengan sangat religius dan membentuk jiwanya sebagai pemimpin yang hebat. Karena juga ia adalah seorang anak dari Atsunkur, pemimpin yang hebat juga, sehingga didikan itulah yang membentuk Imaduddin Zanki ini menjadi seorang yang hebat juga. Lalu bagaimana sih perkembangan jiwa atau kepemimpinan Imaduddin Zanki? Banyak banget yang bisa kita ambil hikmahnya dari sikap Imaduddin Zanki ini. Yang pertama ada kecermelangan karir politiknya. Yang kedua adalah karakter utamanya. Dia itu sangat adil, berani, cinta jihad, sangat-sangat mencerminkan sifat Rasulullah. Lalu yang ketiga adalah kebijakan politik dalam negerinya, yaitu sangat mengutamakan rakyat, apalagi rakyat miskin. Dia adalah seorang pemimpin yang berani dan tidak menindas sama sekali. Dan yang terakhir adalah sistem kemiliteran Imaduddin Zanki. Nah, militer ini digunakan bukan untuk menindas, tapi untuk menjaga kehormatan wilayah Muslim. Ia sangat-sangat menjaga sekali nama baik Islam. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh partner saya.
Jadi di sini saya akan membahas pembahasan ketiga, yaitu tentang hubungan Imaduddin Zangki dengan Khalifahan Abbasiyah dan dinasti Saljuk. Yang pertama itu ada upaya pemakzulatan Zangki dari jabatan wali kota Mosul. Ujian bagi pemimpin, seseorang pemimpin harus sabar dan tidak membalas dengan kezaliman. Jadi ketika seseorang menjadi pemimpin seperti Zangki yang menjabat sebagai wali kota Mosul, ia akan menghadapi berbagai tantangan nih. Salah satu tantangan besar adalah ketika ada orang-orang yang ingin menjatuhkannya atau mengambil alih jabatannya secara tidak adil, maka dari itu seseorang pemimpin yang baik tidak boleh membalas perlakuan buruk dengan kezaliman atau kekerasan, tetapi harus tetap sabar, adil, dan menghindari tindakan balas dendam. Yang kedua itu ada konflik internal dinasti Saljuk, menunjukkan pentingnya persatuan umat. Perpecahan membuka peluang bagi musuh Islam. Konflik internal artinya pertikaian atau perpecahan yang terjadi di dalam kelompok sendiri. Dalam hal ini dalam tubuh dinasti Saljuk, yaitu sebuah dinasti atau kekuasaan besar dalam sejarah dunia Islam. Ketika para pemimpin, panglima atau daerah-daerah di bawah dinasti Saljuk berselisih, berebut kekuasaan dan tidak kompak, maka mereka tidak fokus melindungi umat Islam dari musuh luar. Energi mereka habis untuk berkelahi satu sama lain. Akibatnya musuh-musuh Islam seperti tentara salib atau kerajaan Kristen Eropa mendapatkan peluang untuk menyerang karena tahu umat muslim sedang tidak bersatu. Yang ketiga itu ada sikap Sultan Sanjar. Politik penuh intrik, tapi Zangki tetap berpegang pada prinsip tidak berkhianat dan tetap menjunjung Islam. Meskipun politik di masa itu dipenuhi dengan tipu daya dan pengkhianatan termasuk dari Sultan Sanjar, Zangki tetap setia pada prinsipnya tidak berkhianat meskipun ia bisa saja membalas dendam dengan kejahatan, tetapi menjaga nilai-nilai Islam dalam tindakannya. Artinya, Zangki menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati harus jujur dan setia walaupun orang lain berbuat curang. Yang keempat itu ada blokade terhadap Mosul, ujian berat bagi rakyat dan pemimpin. Dalam Islam, pemimpin diuji dengan kesabaran dalam tekanan. Blokade Mosul artinya kota Mosul dikepung dan diputus aksesnya, tidak bisa keluar masuk makanan, bantuan atau orang. Ini adalah masa sulit bagi rakyat dan juga pemimpinnya. Dalam Islam, pemimpin diuji apakah ia tetap sabar saat dalam tekanan besar. Pokoknya intinya itu pemimpin sejati adalah yang tetap sabar dan kuat dan bertanggung jawab di masa sulitnya. Yang kelima itu ada ketegangan hubungan Zangki dan Sultan Mas'ud. Meskipun Zangki dan Sultan Mas'ud pernah berselisih, Islam mengajarkan bahwa konflik sebaiknya diselesaikan dengan cara damai, yaitu hikmah atau kebijaksanaan dan musyawarah, diskusi bersama. Intinya dalam politik Islam itu masalah tidak diselesaikan dengan kekerasan, tapi dengan cara yang bijak dan adil. Dan yang terakhir itu ada perdamaian dengan Sultan Mas'ud, mengajarkan bahwa perdamaian lebih baik selama tidak mengorbankan prinsip agama. Zangki memilih berdamai dengan Sultan Mas'ud karena dalam Islam perdamaian lebih baik daripada terus berkonflik, dan asalkan tidak mengorbankan prinsip agama atau kebenaran. Hal ini juga sesuai dengan surat Al-Anfal ayat 61 yang menganjurkan berdamai jika pihak lawan cenderung pada perdamaian. Pokoknya intinya itu Islam mendorong perdamaian, tetapi tetap harus menjaga nilai dan prinsip agama. Cukup sekian pembahasan ketiga dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini kami akan membahas pasal 1 pembahasan 4 yang berjudul Perluasan Wilayah Kekuasaan Imaduddin Zangki di wilayah utara Asyam dan Provinsi Al-Jazirah. Yang pertama, penguasaan Aleppo. Pada tahun 1128 Masehi, Zangki berhasil menguasai Aleppo yang menjadi pusat kekuasaannya di wilayah utara Suriah, Asyam. Yang kedua, ekspansi ke Al-Jazirah. Ia memperluas kekuasaannya ke wilayah Al-Jazirah, Mesopotamia Utara, termasuk kota-kota penting seperti Mosul dan Nisibin. Dan yang ketiga, kemenangan atas tentara salib. Puncak keberhasilannya adalah ketika merebut benteng penting tentara salib Edessa pada tahun 1144 Masehi.
Ini adalah kemenangan besar umat Muslim pertama terhadap tentara salib dan mengguncang dominasi mereka di kawasan. Imaduddin Zanki memanfaatkan kekuatan militer dan diplomasi untuk menyatukan wilayah Muslim yang terpecah dan meletakkan dasar perjuangan melawan tentara salib yang dilanjutkan oleh putranya, yaitu Nuruddin Zanki. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Aisyah. Baik, selanjutnya saya akan membahas pasal 1 pembahasan 5 yang berjudul Perjuangan Imaduddin Zanki melawan pasukan salib. Imaduddin Zanki memimpin perjuangan militer melawan pasukan salib dengan tujuan menyatukan wilayah Muslim yang terpecah dan membendung pengaruh Latin di Syam dan Al-Jazirah. Puncak perjuangan terjadi pada tahun 1144 Masehi ketika ia berhasil merebut kota Edessa atau Urfa, salah satu negara tentara salib yang paling awal dan strategis. Kejatuhan Edessa merupakan kemenangan besar pertama umat Islam atas tentara salib dan menjadi pemicu perang salib kedua. Zanki memanfaatkan kelemahan internal negara-negara salib serta membangun kekuatan militer dan politik yang solid. Meskipun ia wafat pada tahun 1146, perjuangannya membuka jalan bagi penerusnya, terutama putranya Nuruddin Zanki dan kemudian Salahuddin Ayyubi. Sekian dari kami, terima kasih. Pasal kedua pembahasan 1. Di sini ada dua materi. Yang pertama ada pemerintahan dinasti Zanki terbagi dua setelah pembunuhan Imaduddin Zanki. Nah, ini menjelaskan bagaimana pemerintahan dinasti Zanki mengalami perpecahan atau pembagian wilayah setelah terbunuhnya Imaduddin Zanki, ayah dari Nuruddin Mahmud. Nah, ini adalah masa transisi penting dalam sejarah pemerintahan mereka. Setelah Imaduddin Zanki atau pendiri dinasti Zanki dibunuh, kekuasaan dinasti terbagi di antara anak-anaknya, yaitu Nuruddin Mahmud Zanki memerintah di Aleppo, sementara saudaranya Saifuddin Ghazi memerintah di Mosul. Pembagian ini menandai awal pemerintahan Nuruddin dan memperlihatkan dinamika politik internal dalam rumah tangga dinasti setelah kehilangan pemimpinan utamanya. Nah, yang kedua, ada pemulihan situasi dan kondisi rumah dinasti Zanki, menggambarkan bagaimana Nuruddin Mahmud atau pihak-pihak terkait berusaha memulihkan kestabilan politik dan sosial setelah terjadinya krisis akibat pembunuhan tersebut, termasuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan memperkuatkan posisi dinasti Zanki. Setelah terjadinya perpecahan dan ketidakstabilan akibat wafatnya Imaduddin, Nuruddin Mahmud berperan penting dalam menyatukan kembali kekuatan dinasti dan menstabilkan pemerintahannya. Ia memulihkan pemerintahan, kekuatan militer, dan memperkuat struktur pemerintahan, serta menjalankan kebijakan dalam negeri yang membawa stabilitas dan kemajuan bagi wilayah yang dipimpinnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Oke, di sini akan saya jelaskan pasal 2 pembahasan 2 tentang pemerintahan Nuruddin Mahmud Zanki dan kebijakan di dalam negeri, di mana pemulihan situasi rumah dinasti Zanki ini dilakukan oleh Nuruddin Mahmud Zanki melalui beberapa cara. Yang pertama adalah membangun kembali infrastruktur. Ia membangun kembali infrastruktur seperti rumah dan tempat tinggal yang sudah hancur akibat konflik pada masa itu. Yang kedua adalah dia mengembangkan ekonomi. Ia mengembangkan kembali ekonomi dengan mempromosikan kembali perdagangan dan pertanian. Yang ketiga adalah meningkatkan keamanan. Nuruddin Mahmud Zanki meningkatkan kembali keamanan dengan memperkuat lagi militernya dan memadamkan segala pemberontakan yang ada pada masa itu. Selanjutnya yang keempat adalah membangun masjid dan institusi keagamaan. Ia membangun masjid dan institusi keagamaan untuk lagi memperkuat dan menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat pada saat itu. Yang kelima dan yang terakhir adalah dia mengembangkan pendidikan, di mana ia mengembangkan pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah dan madrasah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan pada masa itu. Nah, dengan upaya-upaya tersebut, Nuruddin Mahmud Zanki berhasil memulihkan situasi dan kondisi rumah dinasti Zanki pada masa itu, serta meningkatkan kembali kesejahteraan masyarakat. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan pasal kedua pembahasan 3 sampai 5. Nah, jadi di sini saya akan membahas pasal 2 pembahasan ketiga, yaitu manifestasi, reformasi dan pembaharuan terpenting dalam pemerintahan Nuruddin Mahmud Zanki. Nah, yang pertama, berjuang menerapkan syariat. Nuruddin Mahmud Zanki berkomitmen kuat dalam menegakkan syariat Islam di seluruh aspek pemerintahan. Ia memastikan bahwa hukum-hukum Islam menjadi dasar dalam sistem hukum dan administrasi negara. Yang kedua, membangun pemerintahan berakidah berdasarkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Nuruddin fokus pada penguatan akidah Ahlus Sunnah wal Jannah sebagai fondasi ideologis negara. Adapun peran Sunni yaitu menguatkan pengaruh Sunni di Aleppo, Damaskus, dan Mesir. Yang ketiga, keadilan dalam pemerintahan Nuruddin sebagai pemimpin yang adil, menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Ia memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya dan hukum yang ditegakkan secara merata. Yang keempat, kedudukan para ulama dalam pemerintahan. Para ulama memiliki posisi penting dalam pemerintahan Nuruddin. Mereka berperan sebagai penasihat, pendidik, dan pelaksana syariat, memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan ajaran Islam. Yang kelima, musyawarah dalam pemerintahan Nuruddin menjunjung tinggi prinsip musyawarah dalam mengambil kebijakan. Ia melibatkan berbagai pihak, termasuk ulama dan tokoh masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kehendak dan kebutuhan umat. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pasal kedua pembahasan keempat tentang sistem manajemen Nuruddin Mahmud. Sistem manajemen Nuruddin Mahmud menekankan pemilihan orang yang tepat, pengawasan yang ketat, dan pemberian fasilitas yang memadai untuk menjalankan tugas. Ia juga menjadi contoh keteladanan dalam hal disiplin, keikhlasan, tanggung jawab, keadilan, dan kesederhanaan. Nuruddin Mahmud menggunakan sistem tata usaha yang sudah ada, tetapi ia menekankan pentingnya kualitas orang-orang yang terlibat, seperti yang pertama ada Asaduddin Syirkuh dan Bani Ayub, yang kedua Majduddin bin Ad-Dayah dan saudara-saudaranya, yang ketiga ada Al-Imad Al-Ashfani, yang keempat Khalid bin Muhammad Al-Kuisirani, yang kelima Muhammad Al-Imadi, yang keenam Syekh Al-Amir Mukhlisuddin Al-Barakat, yang terakhir Abu Salim bin Hammam Al-Halabi. Ia menempatkan orang-orang di posisi yang sesuai dan mengawasi mereka untuk memastikan keahlian, amanah, dan istiqomah mereka. Daulah Nuruddin memiliki struktur pemerintahan yang terpusat di Damaskus dengan beberapa wilayah yang dipimpin oleh pejabat yang diangkat oleh Nuruddin Mahmud. Jabatan penting dalam pemerintahan pusat meliputi An-Naib sebagai gubernur wilayah, lalu ada Al-Wazir, Al-Mustawfa, Al-Amir Al-Hajib, Al-Wali, Asy-Syahnas, dan Al-Qadi. Daulah Zankiyah khususnya di masa kepemimpinan Nuruddin Mahmud Zanki merupakan salah satu contoh kepemimpinan Islam yang harmonis dan visioner. Beliau adalah seorang pemimpin yang dikenal takwa dan sangat menjaga hubungan spiritualnya dengan Allah. Ia senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, memperbanyak sholat malam hingga waktu sahur, dan memiliki kecintaan mendalam terhadap hadis. Meskipun mengikuti mazhab Hanafi, Nuruddin tidak fanatik terhadap satu pendapat baginya. Mazhab adalah sarana belajar, bukan sumber perpecahan. Di sini saya akan melanjutkan dengan corak Islami tata usaha Daulah Zankiyah dan keserasian kepemimpinan politik dan pemikiran. Yang pertama itu adalah keserasian kepemimpinan di bidang politik dan pemikiran. Yang kedua, menempuh jalan musyawarah dan tidak egoisme dalam mengambil keputusan-keputusan. Yang ketiga, mengutamakan kemaslahatan umum di atas emosi-emosi dan kemaslahatan-maslahatan pribadi dalam menangani masalah-masalah yang muncul di antara sesama teman. Yang terakhir adalah berjuang keras dalam melaksanakan tugas-tugas dengan disertai tolong-menolong dan persaudaraan. Selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pasal kedua pembahasan kelima, yaitu sistem ekonomi dan pelayanan-pelayanan sosial. Jadi yang pertama itu ada ekonomi. Nah, ekonomi itu ada sumber uang negara seperti zakat, pajak, dan rampasan perang. Dan sumber ekonomi ini dikelola di Baitul Mal. Lalu yang kedua ini ada pelayanan sosial.
Di pelayanan sosial ini yang pertama ada kesehatan seperti rumah sakit gratis, lalu masjid, kemudian pendidikan, kesejahteraan, spiritual, perpustakaan, infrastruktur, dan pelayanan menyeluruh. Seperti membantu semua rakyat tanpa membeda-bedakan. Jadi, kesimpulan dari ini yaitu Nuruddin Mahmud menjalankan sistem ekonomi Islam berbasis keadilan, amanah, dan pelayanan rakyat. Negara hadir aktif melalui zakat dan baitul mal, serta membelanjakan dana untuk kepentingan sosial dan pendidikan umat. Selanjutnya, saya bakal serahkan kepada teman saya. Kami akan melanjutkan pembahasan dari teman kami, yaitu pasal kedua pembahasan 6, yang berjudul Urgenitas Pendidikan dan Pengajaran dalam Kebangkitan Peradaban. Kebangkitan umat Islam sangat bergantung pada kekuatan akidah yang murni, yaitu berpegang pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Generasi awal umat Muslim hanya mendapat mengalahkan musuh dengan kekuatan akidah tauhid. Ketika umat Islam menyimpang dari akidah, mereka menjadi lemah dan mudah dikalahkan. Para pemimpin seperti Nuruddin Mahmud menyadari pentingnya pembinaan akidah untuk kebangkitan umat dengan akidah yang benar. Umat Islam dapat menghilangkan penyimpangan, bid'ah, dan kerusakan pemikiran, serta kembali membentuk kepribadian muslim yang kuat dan murni. Nah, setelah itu ada klasifikasi murid. Yang pertama itu ada klasifikasi murid jenjang ula atau dasar. Murid jenjang ula di Daulah Zanki belajar di Al-Kutab, belajar Al-Quran, dasar agama Islam, menulis, berhitung, dan syair. Pendidikan mereka mendapat perhatian besar dari pemerintah dan dermawan. Yang kedua ada murid jenjang ulia. Murid jenjang ulia disebut al-fuqaha dan istilah ini umum digunakan di madrasah pada masa Daulah Zanki. Yang ketiga ada pendidik murid perempuan. Pada masa Daulah Zanki, perempuan muslimah mendapatkan pendidikan tinggi, terutama dalam pendidikan ilmu hadis. Banyak dari mereka mencapai tingkat keilmuan tinggi dan berkontribusi dalam berbagai ilmu keislaman. Selanjutnya, tenaga pendidik pada masa Daulah Zanki. Yang pertama adalah tenaga pendidik di Al-Kutab. Tenaga pendidik pada masa Daulah Zanki disebut al-mu'alim atau al-mu'adbid, setara guru sekolah dasar. Mereka mengajar di Al-Kutab dengan fokus ilmu dasar dan akhlak. Pemerintah sangat peduli pendidikan, menyediakan dana dan fasilitas bagi guru agar sejahtera. Guru harus hafal Al-Quran dan menguasai berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya ada tenaga pendidik di lembaga pendidikan, yaitu tenaga pendidik di lembaga pendidikan Daulah Zanki terdiri dari ulama terpilih sesuai spesialisasi, dipimpin oleh Nazir al-Madrasah. Mereka digaji dari wakaf, harus berakhlak lurus dan mengajar dengan visi dan keagamaan dan negara. Yang ketiga ada al-ma'id atau guru bantu. Al-ma'id atau guru bantu sudah ada sejak awal lembaga pendidikan Islam dan berkembang pada pertengahan abad 5 Hijriah. Sekian pasal pembahasan 6 dari saya. Selanjutnya pembahasan 7 akan dibahas oleh rekan saya. Yaitu pembahasan 7, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dakwah Asy-Syabiah dan gerakan reformasi menyeluruh. Syekh Abdul Qadir mengembangkan pendekatan dakwah yang menyentuh lapisan masyarakat bawah, Asy-Syabiah. Ia membawa semangat perbaikan spiritual, moral, dan sosial dengan metode langsung, sederhana dan penuh kasih sayang. Yang pertama ada nama, nasab, perjalanan menuntut ilmu dan guru-gurunya. Lahir di Jilan, Persia dari keturunan Hasan bin Ali. Menempuh perjalanan panjang ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Berguru kepada banyak ulama dan berbagai disiplin ilmu. Yang kedua ada metodologinya dalam menjelaskan akidah. Menggabungkan pendekatan rasional dan tekstual, tegas dalam menyuarakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menentang pemahaman ekstrim dari golongan Batiniyah dan kelompok sesat lainnya. Yang ketiga ada pandangan dalam urusan akidah, menekankan keseimbangan antara keyakinan dan amal, menghindari sikap gul atau berlebih-lebihan dalam memahami takdir, syafaat, dan konsep keramah. Yang keempat ada bid'ah dan sikap terhadapnya. Tegas menentang bid'ah dalam urusan ibadah dan akidah, mendorong masyarakat kepada kemurnian ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima ada
tasawuf menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendefinisikan tasawuf sebagai pengunci jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghindari akses tasawuf yang menjurus ke hulul dan iktihad, membatasi tasawuf dalam kerangka syariat dan akhlak. Yang keenam ada sopan santun guru, murid, dan teman. Menekankan adab sebagai kunci keberkahan ilmu. Guru harus tulus, sabar, murid harus hormat dan tekun. Persahabatan dilandasi ketakwaan dan saling menasihati dalam kebaikan. Yang ketujuh ada beberapa tingkah dan makomat. Membahas kondisi spiritual makomat yang dilalui oleh para salik penempuan jalan tasawuf. Mencontohkan tingkah laku orang-orang soleh dalam mencapai kedekatan dengan Allah. Yang kedelapan ada mendirikan Tariqoh Al-Qadiriyah. Tariqoh ini menjadi salah satu tarekat paling besar dan berpengaruh dalam ajaran Islam. Memadukan tasawuf, ilmu syariat, dan jihad spiritual. Mempunyai cabang luas di dunia Islam hingga saat ini. Yang kesembilan, ada garis-garis besar dakwah reformasinya, yaitu menyentuh seluruh aspek akidah, ibadah, akhlak, sosial, dan pendidik. Dakwahnya bertujuan memperbaiki umat dari bawah dengan metode yang lemah lembut dan prinsipil. Sekian dari kami, terima kasih. Saya di sini Asyifa Ferneza dan teman saya Ikmah Humaira akan membahas pasal ketiga dari pembahasan 1 sampai pembahasan ketiga. Nah, pembahasan 1 itu adalah politik luar negeri Nuruddin Mahmud Zanki. Jadi, Khalifah Al-Muqtafi li Amrillah. Nuruddin Mahmud menjalin hubungan baik dengan Khalifah Al-Muqtafi, menunjukkan loyalitas terhadap dinasti Abbasiyah. Nah, Menteri Yahya bin Hubairah, siapa itu? Jadi, Menteri Yahya bin Hubairah adalah seorang menteri yang berperan penting dalam memperkuat lembaga khilafah dan memiliki komunikasi dengan Nuruddin Zanki. Kemudian, bagaimana kerjasama dengan Khalifah Abbasiyah? Nuruddin Mahmud menjalin hubungan erat dengan Khalifah Abbasiyah untuk menghadapi ancaman bersama dari pasukan salib. Pembahasan kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada Perang Salib Kedua dan Politik Nuruddin Mahmud. Perang Salib Kedua yang terjadi pada tahun 1147 sampai dengan 1149, di mana pasukan salib Eropa menyerang wilayah Muslim. Nuruddin Mahmud berperan penting dalam mempertahankan Damaskus dan wilayah sekitar dari serangan tersebut. Selanjutnya ada strategi militer, di mana Nuruddin Mahmud memanfaatkan perpecahan di kalangan pasukan salib dan melakukan serangan balik yang sangat efektif. Kemudian partisipasi ulama Maroko. Para ulama dari Maroko turut berperan dalam membela Damaskus, menunjukkan solidaritas umat Islam dalam menghadapi ancaman bersama. Selanjutnya akan dibahas oleh Asyifa. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan ketiga, yaitu hubungan dengan kekuatan Islam di Syam, Mesopotamia, dan Anatolia. Nah, yang pertama adalah penguasaan wilayah utara Syam. Jadi, Nuruddin Mahmud menjalin hubungan dengan berbagai klan dan keluarga yang menguasai kota-kota di utara wilayah Syam, seperti Syahzar dan Baalbek, untuk memperkuat posisi politiknya. Nah, yang kedua adalah penggabungan wilayah Mosul. Melalui mimpi bertemu Rasulullah di Mosul, Nuruddin Mahmud merasa mendapat petunjuk untuk menggabungkan wilayah Mosul ke dalam kekuasaannya dan memperluas wilayah kekuasaan Islam. Kemudian ada hubungan dengan kekuatan Islam di Syam, Mesopotamia, dan Anatolia. Hubungan dengan bangsa salju Romawi. Nuruddin Mahmud menghadapi tantangan dari bangsa salju Romawi dan berusaha menghadapinya dengan strategi politik dan militer yang matang. Lalu ada perkawinan politik. Nuruddin Mahmud menikahi putrinya dengan Saifuddin Ghazi, keponakannya, sebagai bagian dari strategi politik untuk memperkuat aliansi dan memperluas pengaruhnya. Nah, jadi melalui kebijakan luar negeri yang bijaksana, kerjasama dengan dinasti Abbasiyah, dan strategi militer yang efektif, Nuruddin Mahmud berhasil memperkuat posisi umat Islam di wilayah Syam,
Mesopotamia, dan Anatolia serta mempertahankan wilayah Muslim dari ancaman pasukan salib. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini akan menjelaskan mengenai pasal 3 pembahasan 4 mengenai kebijakan politik Nuruddin Mahmud yang dimulai dari 1118 sampai 1174 Masehi. Pada tahun 1147, Nuruddin Mahmud mulai terlibat dengan konflik dengan kerajaan Baitul Maqdis di Yerusalem. Hal ini bermula dari ketegangan di wilayah perbatasan yang bisa disebut dengan konflik Huran, dan terus memuncak pada Perang Salib Kedua yang terjadi pada tahun 1174 sampai 1149 yang merupakan invasi besar-besaran dari pasukan Eropa. Meskipun tentara salib berhasil menguasai Askalan pada 1153, tetapi Nuruddin Mahmud tidak pernah menyerah. Dia selalu melancarkan serangan sengit kepada pasukan salib. Puncaknya terjadi pada pertempuran Banias tahun 1149 Masehi, di mana pasukan Nuruddin Mahmud berusaha untuk mempertahankan Syam. Menariknya, Nuruddin tetap menjaga etika yang dalam peperangan, yaitu tetap memperlakukan para tawanan dengan adil. Hal ini menunjukkan bahwa Nuruddin Mahmud menunjukkan sisi kemanusiaannya dalam jihadnya. Nuruddin menghadapi kerajaan-kerajaan salib. Nuruddin berhasil merebut Arruha yang memicu Perang Salib Kedua. Di Antinoch dan Tripoli, ia memicu perang besar seperti Perang Harem pada tahun 1164 dan Nuruddin memenangkannya. Kemudian Nuruddin juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah penting yang lain melalui strategi benteng tanpa melalui perang terbuka. Ia juga membentuk aliansi strategis dengan Romawi Saljuk untuk menahan serangan musuh. Kemudian kita akan beralih ke pelajaran dan strategi dari Nuruddin Mahmud. Nuruddin Mahmud itu berfokus pada perang darat. Ia itu tidak langsung berperang jika perangnya tidak strategis atau tidak menguntungkan Nuruddin. Ia menggerakkan rakyat lewat ulama dan syair jihad. Strateginya mencakup diplomasi, tipu daya, serangan mendadak, dan satu komando militer. Ia juga melancarkan perang psikologis untuk menipu musuh dan untuk menahan pasukan muslimin yang lalai. Sekarang prestasi militer Prestasi militer Nuruddin Mahmud itu sangatlah banyak, yaitu selama 28 tahun Nuruddin berhasil menaklukkan lebih dari 50 benteng musuh. Kemudian kemenangan Harem pada tahun 1164 menjadi titik balik, dan kekuatan muslimin dalam waktu 10 tahun memiliki kekuatan yang sangat cukup untuk mendominasi kembali wilayah kawasan Syam. Sekarang kita masuk ke dalam analisis perbandingan dengan Zionisme. Zionisme dan tentara salib sama-sama memakai agama dalam melakukan proses penjajahan wilayah Islam. Metodenya mirip, pendudukan, ekspansi, dan intimidasi. Kalau teman-teman bingung ekspansi itu apa? Ekspansi itu adalah berusaha untuk memperluas wilayah. Pada akhirnya, ini mengajarkan kita tentang strategi Nuruddin Mahmud, dan kita bisa juga terapkan ini dalam penanganan strategi modern. Kita bisa menerapkan pemikiran strategis dalam melakukan kegiatan kita, dan juga menerapkan basis persatuan.